Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Barektupen, NPM 1840102028 dari lokal MSPB. Baiklah, pertemuan pertama mengenai rangkuman saya yaitu toksikologi, yaitu ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Ekotoksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas termasuk ekosistem. Berikut bahan toksik di perairan. Yang pertama, bahan toksik berupa senyawa kimia organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan minyak. Pewarna asam-asam organik, fenol, deterjen, dan pestisida organik. Pengaruh faktor yang ditimbulkan terhadap organisme perairan yaitu seperti faktor konsentrasi senyawa kimia, kualitas fisika kimia, air jenis, stadia dan kondisi organisme air, serta lama organisme terpapar senyawa kimia tersebut. Yang kedua, bahan toksik berupa senyawa kimia anorganik, yaitu asam dan alkali logam dan garam-garam logam, fosfat dan nitrat, garam-garam lain, obat pengelentang atau bleaches, cyanida dan cyanat, kromat, mineral atau lempung dan tanah. Selanjutnya adalah materi atau pertemuan kedua, yaitu transformasi bahan toksik. Transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan yang terjadi secara fisik, antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologik, pengambilan biologik, penyerapan, volatilisasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Salah satu media transport yaitu udara, tanah, makanan, organisme, serta rantai makanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses perpindahan seperti faktor meteorologis, difusi, dispersi, dan presipitasi atau jatuhan. Proses interaksi zat toksik di air atau perpindahan toksikan yaitu penyerapan, penguapan, difusi, dan terbawa oleh massa air. Selanjutnya adalah materi berikutnya, yaitu faktor fisika kimia bahan pencemar, konsentrasi bahan pencemar, atau faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Menurut Landis dan Yu 2004, konsentrasi bahan pencemar merupakan faktor penting yang mempengaruhi toksisitas. Yang pertama, suhu atau temperatur. Peningkatan suhu diketahui dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut di perairan. Menurut Landis dan Wu 2004. Yang kedua, kadar keasaman atau pH, yaitu penurunan pH di lingkungan perairan antara lain disebabkan oleh pengasaman atau asidifikasi. Yang ketiga, salinitas, yaitu dapat berpengaruh pada toksisitas bermacam bahan pencemar, terutama logam terhadap organisme estuari dan laut. Menurut Grossell et al. 2007, Hall and Anderson 1995. Yang ketiga, kesadahan, yaitu kesadahan atau hardness memiliki beberapa kesamaan dengan alkalinitas. Biasanya diekspresikan sebagai konsentrasi kalsium karbonat atau CaCO3. Serta terdapat beberapa komponen seperti atau juga yang termasuk ke dalam faktor fisika kimia seperti faktor biotik, yaitu hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan dalam merespon bahan kimia tersebut. Yang selanjutnya adalah interaksi bahan pencemar, yaitu
Biota laut lebih sering terpapar bahan pencemar dibanding hanya satu pada jenis bahan pencemar. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu transportasi toksikan. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisikan, biokimia, biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi yaitu terjadi kontak atau pejanan atau paparan organisme oleh toksikan, dapat melalui seperti kulit, saluran pernapasan atau inhalasi, saluran cerna atau oral, injeksi, atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Selanjutnya ialah fase kerja eksposisi, yaitu paparan melalui saluran pernapasan. Melalui proses alami pada sel pernapasan telah terjadi seleksi xenobiotika. Selanjutnya adalah fase toksokinetik. Proses pada fase ini dibagi menjadi invasi, terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Evasi juga dikenal dengan eliminasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu absorpsi dan distribusi. Absorpsi toksikan yaitu absorpsi yang dapat terjadi lewat saluran cerna seperti paru-paru, kulit, dan beberapa jenis jalur lainnya. Jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, dalam penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal, intramuskuler, dan subkutan. Selanjutnya, distribusi toksikan. Setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke setiap alat tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu.